Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yena Syaida Sofia dengan NIM 1913646, Prodi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memelihara dan menciptakan database dalam GI. Yang pertama itu pengertian DBMS sendiri. Database adalah kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Basis data dapat disimpan secara fisik dalam file atau dengan menggunakan program perangkat lunak khusus disebut DBMS. Saat ini, sebagian besar organisasi besar menggunakan kombinasi file dan DBMS untuk menyimpan aset data. Untuk kelebihan DBMS sendiri, itu yang pertama mengumpulkan semua data di satu lokasi akan mengurangi redundansi. Dan yang kedua, biaya pemeliharaan berkurang karena pengorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Yang ketiga, aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, pengetahuan pengguna dapat ditransfer antar aplikasi dengan lebih mudah karena database tetap konstan. Dan yang keenam, berbagi data difasilitasi dan tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. Yang ketujuh, keamanan dan standar untuk data dan akses dapat ditetapkan dan ditegakkan. Dan yang kedelapan, DBMS lebih mampu mengelola sejumlah besar pengguna bersamaan yang bekerja dengan sejumlah besar data. Dan untuk kelemahan DBMS sendiri, yang pertama, biaya untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. Yang kedua, sebuah DBMS menambah kompleksitas masalah pengelolaan data, terutama dalam proyek-proyek kecil. Dan yang ketiga, kinerja pengguna tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk tipe dan struktur data yang lebih kompleks di mana indeks spesialis. Dan yang kedua, sistem manajemen basis data. DBMS adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur penyimpanan dan akses data yang efisien dan efektif. DBMS menyediakan sejumlah kapabilitas penting karena DBMS berhasil karena mampu menyediakan hal-hal berikut. Yang pertama, model data. Yang kedua, kemampuan memuat data. Yang ketiga, indeks. Yang keempat, bahasa query. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, pembaruan terkontrol. Yang ketujuh, pencadangan dan pemulihan. Yang kedelapan, alat administrasi basis data. Yang kesembilan, aplikasi. Dan yang kesepuluh adalah pemrograman aplikasi API. Untuk jenis DBMS sendiri, yaitu pertama ada RDBMS, sebuah database relasional terdiri dari satu set tabel, masing-masing daftar dua dimensi dari catatan yang berisi atribut tentang objek yang diteliti. Struktur yang tampaknya sederhana ini telah terbukti sangat fleksibel dan berguna untuk berbagai area aplikasi, sehingga secara historis lebih dari 95% data dalam DBMS telah disimpan dalam RDBMS. Sebagian besar DBMS dunia saat ini dibangun di atas dasar konsep relasional inti. RDBMS difokuskan terutama pada aplikasi bisnis seperti perbankan, manajemen sumber daya manusia, dan pengendalian stok dan inventaris. Mereka tidak pernah dirancang untuk menangani tipe data yang kaya seperti objek geografis, suara, dan video. Yang kedua itu ada ODBMS. ODBMS dapat menyimpan objek secara terus-menerus semi permanen pada disk atau media lain dan menyediakan alat query berorientasi objek. Sejumlah ODBMS komersial telah dikembangkan, termasuk Gemstone atau S-Object Server dari Gemstone System, INC Objective atau DB dari Objectivity, INC, dan Version Objective Database dari Version Objective Technology Corp. Yang ketiga itu ada ORDBMS. ORDBMS dapat dianggap sebagai mesin RDBMS dengan beberapa kemampuan tambahan untuk menangani objek. Mereka dapat menangani baik data yang menjelaskan apa itu objek, atribut objek seperti warna, ukuran, dan usia, dan perilaku yang menentukan apa yang dilakukan objek. Metode atau fungsi objek seperti instruksi menggambar, antarmuka query, dan algoritma interpolasi, dan ini dapat dikelola dan disimpan bersama sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Sebagai contoh, itu perangkat lunak ORDBMS termasuk DB2 dan Informatik IBM, SQL Server, Microsoft, dan Oracle DBMS ORD Corp.
Selanjutnya itu mengenai kemampuan utama ORDBMS itu ada 7. Yang pertama, mengurai query. Yang kedua, mengoptimalkan query, bahasa query, layanan pengindeksan, manajemen penyimpanan, layanan transaksi, dan replikasi. Untuk selanjutnya ekstensi DBMS geografis, di mana ORDBMS menyediakan dukungan inti untuk tipe dan fungsi data geografis. Penting untuk disadari bagaimana bahwa tidak satu pun dari ini adalah sistem GI yang lengkap itu sendiri. Fokus dari ekstensi ini adalah penyimpanan data, pengambilan, dan manajemen, dan mereka tidak memiliki kemampuan lanjutan untuk pengeditan pemetaan dan analisis geografis. Akibatnya, mereka harus digunakan bersama dengan sistem GI konvensional, kecuali dalam kasus aplikasi yang berfokus pada query yang paling sederhana. Yang ketiga itu menyimpan data dalam DBMS, di mana tingkat terendah interaksi pengguna dengan basis data geografis biasanya adalah kelas objek, yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar, tabel data 2 dimensi dari baris dan kolom. Setiap kelas objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Baris tabel berisi objek. Data yang disimpan pada baris individu, persimpangan kolom biasanya disebut sebagai nilai. Tabel database geografis dibedakan dari tabel non-geografis dengan adanya kolom geometri, sering disebut dengan kolom bentuk. Database relasional terdiri dari tabel, setiap kelas geografis atau lapisan disimpan sebagai tabel. Tabel database dapat digabungkan untuk membuat tampilan baru dari database. Dalam deskripsi terobosan model relasional yang mendasari sebagian besar database dunia pada tahun 1970, Ted Code dari IBM mendefinisikan serangkaian aturan untuk desain struktur tabel basis data yang efisien dan efektif. Inti dari ide Code adalah bahwa database relasional terbaik terdiri dari tabel sederhana dan stabil yang mengikuti 5 prinsip. Yang pertama, hanya ada satu nilai di setiap sel di antara bagian baris dan kolom. Dan yang kedua, semua nilai dalam kolom adalah tentang subjek yang sama. Yang ketiga, setiap baris unik. Dan yang keempat, tidak ada yang signifikan dengan urutan kolom. Dan yang kelima, urutan baris tidak signifikan. Yang keempat itu SQL. SQL adalah bahasa pemrograman berbasis state, bukan prosedural. Misalnya Visual Basic adalah berorientasi objek, misalnya Java, yang dirancang untuk mengambil set atau kombinasi baris dan kolom dari data tabel. Ada 3 jenis kunci pernyataan SQL, itu ada DDL, Data Definition Language, lalu DBML, Data Manipulation Language, dan DCL. Dalam SQL, pernyataan definisi bahasa data digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur basis data relasional. Perintah create table digunakan untuk mendefinisikan tabel, atribut yang akan dikandungnya, dan kunci utama, yaitu kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi record secara unik. Pernyataan SQL ini mendefinisikan beberapa parameter tabel, kolom nama bertipe varchar, karakter variabel, dan dapat menyimpan nilai hingga 200 karakter. Nama tidak boleh nol atau null, yaitu harus memiliki nilai dan tidak didefinisikan sebagai kunci utama, yang berarti entry-nya harus unik, kolom bentuk bertipe polygon, dan didefinisikan sebagai not null. Ini memiliki batasan referensi spasial tambahan atau proyeksi, yang berarti bahwa referensi spasial diberlakukan untuk semua bentuk, tetapi bisa juga Universal Transfer Mercator (UTM). Nah, 2 kata kunci DCL utama adalah grant dan revoke, yang masing-masing mengotorisasi dan membatalkan hak akses. Mungkin sekianlah dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.